لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة مؤنس الجليس بشرح الياقوت النفيس. Dan kita sudah sampai pada pembahasan ikhtilaful matali', begitu, perbedaan atau kesamaan matla', perbedaan ataupun kesamaan matla'. Pembahasan yang terakhir kemarin adalah apabila seseorang berpindah dari suatu negeri di mana negerinya belum berpuasa, kemudian negeri yang didatanginya sudah berpuasa, maka ia mengikuti puasa yang dilakukan penduduk negeri tersebut. Jelas? Kemarin kita kasih contoh dari mana ke mana? Dari Makkah ke Istanbul. Apabila seseorang di Makkah masih tanggal berapa? Masih tanggal 30 Sya'ban. Tapi sampainya di Istanbul, ternyata Istanbul menetapkan atau Turki menetapkan bahwasanya itu adalah tanggal 1 Ramadan. Itu adalah tanggal 1 Ramadan. Maka apa yang dilakukan di sini? Maka kita katakan apa? Apabila ia akan tinggal di Istanbul sampai mengerjakan salat Id bersama penduduk Istanbul, maka dia harus mengganti satu puasa, satu hari. Jelas? Dikarenakan apa? Dikarenakan ia telah berpindah pada suatu negeri dan dia harus mengikuti yang ada pada negeri tersebut. Jelas? Walaupun ketika pergi, kita kan gambarkan tadi contohnya jam kemarin ya, jam 8 itu sudah nggak diwajibkan karena dia di negerinya di Makkah memang tidak nampak hilal, sehingga terjadi penggenapan 30 hari. Tapi ketika sampai di sana jam 12 siang misalkan, ternyata orang-orang di Istanbul diwajibkan puasa karena mereka misalkan melihat hilal sebagai contoh. Maka di sini kewajiban ia seperti kewajiban orang yang ada di Istanbul, bukan seperti kewajiban yang ada di Makkah. Selama ia akan tinggal sampai melaksanakan Idul Fitri. Tapi apabila ia kembali sebelum Idul Fitri, maka pertanyaannya, apakah ia diwajibkan mengganti satu hari atau tidak? Maka jawabannya tidak, karena dia akan seperti penduduk Makkah. Jelas? Karena dia akan seperti penduduk Makkah. Maka dia akan seperti penduduk Makkah. Baik. Itu gambaran yang pertama kemarin yang kita sudah bahas. Tsumma qala al-musannifu atau qala al-muallifu hafizahullah. Qala al-muallifu hafizahullah wa mithalu muwafaqatihi lahum fil fitri awwal asy-syahr. Kalau tadi yang pertama itu adalah mengikuti dalam kewajiban berpuasa. Jelas? Mengikuti dalam kewajiban berpuasa. Jadi sama-sama dia diwajibkan puasa sebagaimana penduduk Istanbul juga diwajibkan puasa. Jelas? Kalau gambaran yang kedua ini adalah apa? Mengikuti sama-sama apa? Berbuka. Jelas? Mengikuti sama-sama tidak puasanya. Baik, di awal bulan. Ya. Jadi gambaran yang pertama tadi mengikuti penduduk negeri yang kedua yaitu Istanbul dalam awal bulan yang mana mereka puasa. Kalau yang kedua adalah gambarannya apa? Mengikuti, ini kita gambarkan juga nanti Istanbul sebagai contoh apa? Tidak berpuasa pada awal bulan. Nanti kita akan contohkan. Qala ayyara hilal Ramadan fil Iskandariyah atau ayyura hilal Ramadan fil Iskandariyah. فيصبح صائما ويسافر في ذلك اليوم إلى القاهرة فيصلها قبل الغروب ويجد أهلها مفطرين
li'adami thubuti ru'yatil hilali bima biha li'adami thubuti ru'yatil hilali biha fi lailatil 30 min Sya'ban fayuftiru ma'ahum wa la yaqdi hadzal yawm idza shama ma'ahum 29 yawma. Baik. Perhatikan gambarannya. Ini kebalikan yang kemarin. Kalau kemarin dia berangkat dari Mekah dalam keadaan puasa atau berbuka? Berbuka. Sampai di Istanbul, orang-orang puasa. Apa yang dilakukan? Puasa dia? Puasa dia atau tidak? Hari itu dia bisa puasa? Enggak, karena hari itu dia belum mendapatkannya di waktu siang. Dia belum ada niat, belum, dan seterusnya. Mungkin dia di pesawat sudah disuguhin snack dan seterusnya. Bagaimana dia puasa? Tapi di sana nanti dia apa? Menahan diri dari pembatal puasa. Dan kalau begitu terus sampai Id, maka dia nanti mengganti 1 hari. Wadih, itu gambaran pertama. Gambaran yang ini adalah kebalikannya, yaitu apa? Orang dari Makkah, penduduk Makkah sudah melihat hilal. Wadih. Maka dia berangkat dari Makkah tanggal 1 Ramadan menurut penduduk Makkah. Jam 8 pagi. Kemana? Ke Istanbul. Sampai di Istanbul, ternyata di Istanbul tidak nampak hilal. Mereka menggenapkan menjadi 30. Jelas, kebalikan yang kemarin. Jelas ini kebalikannya tamaman. Baik. Apa yang dilakukan sekarang? Dia tadi ngapain di sini tadi? Berangkatnya puasa atau dalam keadaan berbuka? Yang kedua, puasa. Jam 8 dia sudah puasa dari sahur dan seterusnya, dia berangkat dalam keadaan puasa. Sampai di Istanbul ternyata orang-orang pada berbuka, makan-makan dan seterusnya. Kenapa kalian berbuka? Karena kita belum melihat hilal, maka kita genapkan menjadi 30. Wadih. Di sini wadih, jelas ya gambarannya. Maka di sini pertanyaannya, apakah dia ikut berbuka sebagaimana berbukanya penduduk Istanbul, atau dia tetap berpuasa sebagaimana berpuasanya penduduk Makkah? Dia berada di mana sekarang? Di Istanbul atau di Makkah? Di Istanbul. Nah, pertanyaannya, apakah dia berbuka sebagaimana penduduk Istanbul, ataukah dia tetap berpuasa sebagai penduduk Makkah? Dia tadi puasanya di Makkah. Baik. Maka jawabannya adalah yang beliau sebutkan di sini. Lihat, qala apa? Fayuftir ma'ahum. Maka dia berbuka. Baik. Maka dia berbuka bersama mereka. Jelas? Maka dia berbuka bersama mereka. Dan kalau dia berlanjut di Istanbul sampai datangnya Lebaran, perhatikan baik-baik. Apabila dia berlanjut sampai datangnya Lebaran, baik, maka di sini apakah dia harus mengganti 1 hari yang tadi dia berbuka? Jawabannya tidak. Maka dikatakan wala yuqda hadzal yaum, atau wala yaqdi hadzal yaum. Baik, wala yaqdi hadzal yaum in idza shama ma'hum 29 yawman. Apabila dia puasanya 29 hari. Misalkan penduduk Istanbul digenapkan menjadi 30 Sya'bannya. Kemudian mereka puasa Ramadan 29 hari. Tanpa hilal mereka salat Id. Jelas? Berarti dia puasanya berapa? 29 hari. Maka dia apakah harus mengqadha? Maka tidak. Wadih. Jelas ya? Baik. Ini apabila dia apa? Apabila dia tinggal sampai apa? Sampai Id di Istanbul. Baik, pertanyaannya kalau dia kembali, kemana kembali? Ke Makkah. Dan dia Idnya di Makkah. Apakah dia harus mengganti 1 hari? Maka jawabannya iya. Dia harus mengganti 1 hari. Yang mana tadi dia berbuka di mana? Di Istanbul. Karena dia kembali lagi ke Makkah, maka dia kembali lagi mengikuti apa? Kembali lagi mengikuti penduduk Makkah, bukan mengikuti penduduk Istanbul. Kan dia kembali. Jelas? Wadih ya kawan, jelas ya? Dan ini pendapatnya Ar-Ramli. Dan ini pendapatnya Ar-Ramli. Perhatikan baik-baik. Ini pendapatnya Ar-Ramli. Ini ada di kitab Ghayatul Munah, pernah kita baca. Dan ini pendapatnya Ar-Ramli. Di Ghayatul Munah lebih dijelaskan khilafnya. Pernah kita baca. Nanti lihat aja, cek. Baik, maka ini pendapatnya Ar-Ramli di sini. Sedangkan Ibnu Hajar, baik, perhatikan pendapatnya Ibnu Hajar. Apa tadi gambarannya? Dari Makkah dia dalam keadaan apa? Puasa. Sampai di Istanbul orang-orang tidak berpuasa. Menurut Ibnu Hajar dia lanjut berpuasa, tidak berbuka.
Jelas. Menurut Ibnu Hajar, dia lanjut untuk berpuasa, tidak berbuka bersama mereka. Kenapa? Karena puasanya itu bersandar pada ru'yah. Tadi kan kita katakan apa? Penduduk Makkah sudah melihat hilal. Penduduk Istanbul belum melihat, mereka menggenapkan. Sedangkan di sini tadi dia puasanya karena ru'yah atau karena digenapkan? Yang di Makkah tadi karena ru'yah. Berarti dia puasanya sandarannya apa? Ru'yah. Dia puasa disebabkan karena adanya ru'yah. Maka ru'yah yang sudah jelas ini jelas, maka dan dia puasa yang dibangun di atas ru'yah ini, maka tidak boleh dibatalkan karena hanya untuk mengikuti penduduk negeri tersebut. Wadih. Jadi itu menurut siapa? Menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jelas ya? Jelas? Baik. Wadih gambarannya? Jelas? Baik. Kalau ternyata di situ dia nanti, ini menjadi soal dan ini saya kembalikan kepada kalian untuk mubahathah. Kalau seandainya di situ dia, perhatikan baik-baik. Dia tadi puasa mengikuti apa? Makkah kan? Dia berangkat ke Istanbul, dia mengikuti pendapat Ibnu Hajar, tidak berbuka. Baik. Ternyata baik. Tanggal 30 bagi orang-orang Istanbul, 30 Sya'ban bagi dirinya tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 2 bagi dirinya tanggal berapa bagi penduduk Istanbul? Tanggal 1. Baik. Ternyata penduduk Istanbul itu puasanya 30 hari. Dia akan menjadi puasa berapa hari? 31. Apakah dia puasa 31 atau cukup dia 30 hari? Jelas. Perhatikan baik-baik. Kalau dia hanya puasa di Istanbul sampai Lebaran, ternyata penduduk Istanbul dia puasanya 30 hari. Kalau dia ngikutin penduduk Istanbul, maka dia puasanya berapa? 31. Jelas. Tapi kalau dia mengikuti penduduk Mekah, misalkan penduduk Mekah juga 30 hari sebagai contoh. Dia puasa 30 hari, tinggal satu hari lagi. Satu hari penduduk Istanbul apa? Tetap lanjut puasa. Kan dia sudah 30 hari bagi dia. Sedangkan penduduk Istanbul berapa hari? 29. Perhatikan fokus matematikanya. Dia sudah puasa 30 hari, penduduk Istanbul 29. Kalau penduduk Istanbul 30 hari, dia puasa berapa? 31. Wadih. Jelas? Fadhal. Jelas ya? Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia tetap puasa 31 hari ataukah dia puasa 30 hari? Cukup 30 hari, kemudian dia apa? Kemudian dia membatalkan di hari ke-31 penduduk Istanbul. Puasa dia batal. Alfan. Jangan ngelihat sana, ngelihat sini. Perhatikan ini, lagi pembahasannya butuh fokus. Butuh matematika, butuh fikih. Jelas, butuh dua-duanya. Dua-duanya rumit gitu. Baik. Maka pertanyaannya, apakah dia tetap puasa 31 hari mengikuti penduduk Istanbul, ataukah dia puasa 30 hari aja? Karena itu adalah batasan akhir dari puasa. Enggak ada puasa 31. Puasa 30. Paling banyak, maksimal. Enggak ada kurang puasa 31 hari. Wadih? Maka jawabannya apa? Itu yabqa soal bagi kalian. Jadikan itu mahallun niqash. Wadih? Tempat di mana kalian berdiskusi. Jelas ya? Baik, ala kulli hal. Apa gambaran? Kita kembali pada gambaran yang disebutkan oleh beliau. Gambarannya adalah seseorang berangkat dari Makkah dalam keadaan apa? Puasa. Tanggal 1 Ramadan menurut penduduk Makkah. Kenapa? Karena sudah tampak hilal di Makkah. Dia berangkat ke Istanbul, sampai di Istanbul jam 12 siang. Ternyata di Istanbul belum nampak hilal, mereka menggenapkan Sya'ban 30 hari. Menurut Ar-Ramli, maka dia apa? Dia membatalkan puasanya dan dia berbuka sebagaimana penduduk Istanbul. Lalu kemudian apabila dia tetap di situ sampai Lebaran, artinya sampai di Istanbul sampai Lebaran, Idul Fitr, maka dia tidak perlu mengganti puasa yang dibatalkannya ini. Karena dia mengikuti penduduk
Istanbul. Karena dia puasanya mengikuti penduduk Istanbul. Sawaan penduduk Istanbul itu 29 hari atau 30 hari. Pokoknya dia ngikut penduduk Istanbul. Tapi apabila dia kembali ke negerinya sebelum lebaran, maka dia kembali lagi mengikuti penduduk apa? Penduduk Makkah. Maka dia harus apa? Mengganti berapa? Mengganti 1 hari di mana dia membatalkan di Istanbul tadi. Itu menurut siapa? Menurut Ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar berbeda dengan Ramli, mengatakan apa? Kalau dia sampai di Istanbul, dia melanjutkan puasanya, tidak berbuka. Jelas? Tidak berbuka. Sawaan dia di situ atau dia nanti kembali, tetap dia lanjut. Hanya saja nanti yang menjadi masalah kalau penduduk Istanbul itu puasanya 30 hari. Baik, sedangkan dia sudah puasa 1 hari sebelum penduduk Istanbul puasa, maka dia menjadi 31 hari. Itu yang perlu kalian bahas. Wadih? Atau nanti kita bahas pada pertemuan di akhir kalau masih ada sisa waktu. Jelas? Baik. Kemudian qala hafizahullah wa mithalu muwafaqatihi lahum fi shaumi akhir asy-syahri ay yusafira min al-Iskandariyah ila al-Qahirah yawm al-30 min Ramadan fayasiluha laylan fayajid anna ahlaha shamu 29 yawman faqat wa lam yaru hilal Syawal lazimahu ay yusbiha sha'iman ma'ahum wa huwa al-yawm al-hadi wal-30 bin nisbati lah. Ini ada isyarat untuk jawaban yang tadi. Sahih. Kalau yang sudah baca tadi gampang dia jawabnya. Baik. Perhatikan, 2 gambaran yang di atas, yang hari ini tadi barusan atau yang tadi malam, itu kaitannya adalah membersamai penduduk negeri yang kedua yang dituju tadi dalam puasanya atau dalam berbukanya. Jelas? Yang tadi malam itu membersamai dalam hal apa? Puasanya. Yang sekarang barusan membersamai dalam hal apa? Berbukanya. Wadih. Sekarang adalah itu di awal bulan ya. Dua-duanya gambarnya apabila terjadi di awal bulan. Kalau ini di akhir bulan. Kalau ini terjadi di akhir bulan. Gambaran yang beliau sebutkan adalah muwafaqah fi shaum akhir syahr. Baik, perhatikan baik-baik. Di sini dia berangkat dari Makkah. Kapan berangkatnya? Baik. Tanggal 30 Ramadan. Perhatikan baik-baik. Tanggal 30 Ramadan. Baik, jelas. Jadi tanggal 30 Ramadan dia berangkat ke Istanbul. Sampai di Istanbul, penduduk Istanbul berbuka atau puasa? Yang gambaran di sini. Nah, puasa. Baik. Hanya saja puasanya berbeda. Penduduk Istanbul dia baru dapat 29 hari. Sedangkan penduduk Makkah sudah 30. Taib. Orang ini yang tadi yang berpindah dari Makkah ke Istanbul sudah puasanya berapa hari? Berapa hari? 30 hari. Sampai di Istanbul, apakah dia menjadi puasanya 29 hari atau tetap 30? Ya tetap 30, dia puasanya kan tadi di Makkah. Kenapa kok bisa beda? Karena awalnya berbeda. Jelas. Karena awalnya berbeda. Jelas, karena awalnya berbeda. Jadi penduduk Makkah sudah 30 hari. Besoknya tanggal 1 Syawal, penduduk Istanbul baru 29 hari. Besok bisa 30, bisa 1 Syawal. Wadih. Sekarang ketika dia sampai di Istanbul, dia puasa sudah 30 hari. Sedangkan penduduk Istanbul puasa berapa? Baru 29 hari. Ternyata di Istanbul hilal tidak nampak. Berarti penduduk Istanbul akan berapa? 30 hari penduduk Istanbul. Dia kalau ngikut penduduk Istanbul berapa? 31. Jelas? Kalau dia mengikut penduduk Istanbul maka dia 31. Baik, jelas? Maka apa yang ditentukan di sini? Apakah dia mengikuti penduduk Istanbul atau tidak mengikuti penduduk Istanbul? Hah? Mu'tamadnya apa? Lihat. Qala la wa lam yaraw hilal Syawal lazimahu ay yusbiha sha'iman ma'ahum wa huwa al-yawm al-hadi wal-30 binisbati lahu. Dia ini menjadi puasa yang nomor 31, hari ke-31, sedangkan penduduk Istanbul 30. Jelas? Ya, 30. Itu yang apa?
Itu yang mu'tamad. Tapi ada qaul yang lain. Itu ada disebutkan di Ghayatul Muna. Qaul yang lain apa? Dia tidak apa? Tidak diwajibkan dia puasa bersama mereka. Dia berbuka. Dia berbuka. Kenapa? Karena puasanya sudah berapa? 3 bulan masa. Jelas? Ala kulli hal. Maka di sini yang beliau sebutkan, pendapat yang itu yang mu'tamad adalah ia akan berpuasa bersama penduduk Istanbul. Berarti penduduk Istanbul puasa 30 hari dan dia puasa berapa? 31 hari. Baik, jelas. Dia puasa menjadi 31 hari. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya apa? Tidak diharuskan dia puasa karena dia sudah puasa berapa? 30 hari. Baik. Dan ini mungkin pendapat yang kedua ini lebih mirip dengan pendapatnya Ibnu Hajar tadi ketika di awal, ya, atau di misal yang sebelumnya. Tadi kan kata Ibnu Hajar di misal yang sebelumnya, dia tidak berbuka karena dia puasanya tadi dibangun di atas yakinur ru'yah, keyakinan ru'yahnya. Jelas? Jelas. Sehingga seharusnya di sini juga dia tidak perlu puasa 30 hari karena dia puasa sudah di 30 hari. Yakin bahwa puasa itu tidak mungkin lebih daripada 30 hari. Wadih. Ala kulli hal begitu yang disebutkan. Jelas ya gambarannya? Berarti tadi sudah terjawab masalah yang kita sebutkan tadi? Apabila dia berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Hajar, dia berangkat dari Makkah dalam keadaan puasa. Sampai di sana orang-orang dalam keadaan berbuka, maka dia lanjut berpuasa. Ternyata penduduk Istanbul puasanya 30 hari. Dia akan puasa berapa? 31 hari. Jelas? Sesuai dengan pendapat yang yang pada pembahasan yang selanjutnya ini. Wa illa kalau bisa juga kita katakan, kita juga nggak bisa bedakan. Tadi di sana Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya apa? Dia tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena puasanya itu istanada saumahu ala yaqinir ru'yah. Dia itu bersandar puasanya karena apa? Karena ada ru'yah, ada tampaknya hilal yang sudah ditetapkan dan dilihat tadi. Maka dia puasa lanjut. Bukan hanya karena dia berpindah kemudian ngikut. Kan dia tadi puasanya diawali karena ada ru'yah. Tapi berarti di sini juga pada pembahasan yang kedua, dia harusnya juga apa? Berbuka. Kenapa? Kenapa dia berbuka? Karena sudah jelas dia juga yakin puasanya sudah 30 hari dan enggak ada Ramadan pada yang ke-31. Wadih ya akhwan. Baik, masail yahtaju ila tarkiz. Qala wa mithal muwafaqatihi lahum fil fitri akhir asy-syahr. Ayusafira min al-Iskandariyah ila al-Qahirah yawm al-30 min Ramadan, fayasiluha qabla al-ghurub. Fayajid ahlaha muftirin likauni al-yawm al-madhkur yawm 'idihim, fayalzamuhu al-fitr ma'ahum wa la qada'a 'alayhi. أما إن كان سفره من الإسكندرية إلى القاهرة في اليوم 29 من رمضان فعليه أن يفطر ويقضي يوما. Baik, perhatikan gambaran-gambaran yang sudah lalu dan yang akan datang. Baik. Sekarang ini atau yang sebelum ini tadi apa? Membersamai penduduk negeri yang kedua dalam hal apa? Puasa atau dalam hal iftar? Yang tadi yang barusan. Yang bukan ini, yang barusan tadi. Dalam apa? Dalam saum. Jelas, dalam saum. Di akhir bulan. Kalau ini yang selanjutnya yang baru ini adalah apa? Membersamai penduduk negeri yang kedua, yaitu Istanbul tadi, contohnya Makkah dan Istanbul, negeri yang kedua. Dalam hal apa? Dalam hal berbuka pada akhir bulan. Gimana ini contohnya? Contohnya adalah dia safar dari Makkah. Baik, di sini kan selalu Iskandariyah dan Al-Qahirah karena penulisnya Misri, orang Mesir, jadi mudah tergambarnya Kairo dan Alexandria. Baik. Maka sebagai contoh, apabila dia safar dari Makkah, dari mana? Dari Makkah ke Istanbul. Baik, perhatikan, dari Makkah ke Istanbul. Dari Makkah dia dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena itu tanggal 30 Ramadan. Ingat, karena itu pada tanggal 30 Ramadan menurut penduduk mana? Penduduk Makkah, dia puasa.
Sampai di Istanbul, ternyata itu tanggal 1 Syawal. Menurut penduduk mana? Menurut Istanbul. Berarti penduduk Makkah tadi tidak lihat hilal, maka digenapkan 30. Penduduk Istanbul lihat hilal, maka mereka Id. Wadih. Dia berangkat dalam keadaan saum. Sampai di sana ternyata orang-orang sudah berbuka. Wadih. Maka apa yang dikatakan di sini? Yang dikatakan di sini lihat apa? Fayajid ahlaha muftirin likaunil yawm al-madhkur yawm 'idihim. Fayalzimuhu al-fitr ma'ahum wala qada alaihi. Berarti dia harus apa? Mengikuti penduduk tersebut. Berarti dia tadi yang puasa tadi, dia puasa tanggal berapa untuk penduduk Mekah? Tanggal 30 Ramadan. Tapi sampai di Istanbul mereka sudah tanggal 1 Syawal. Maka apa yang dilakukan orang ini? Maka orang ini diharuskan dia berbuka mengikuti penduduk Istanbul. Jelas, mengikuti penduduk Istanbul. Itu apabila dia apa? Lihat. Apabila itu yaum ats-tsalatsin min Ramadan. Jelas ya? Tapi apabila dia safarnya pada tanggal 29. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dia safarnya dari Makkah tanggal 29 apa? 29 Ramadan. Berarti dia baru puasa berapa hari? 29 hari. Puasa tidak mungkin kurang dari 29 kan? Dan tidak mungkin lebih daripada 30 kecuali dalam gambaran yang tadi. Jelas. Maka kemudian sampai di Istanbul, ternyata di sana sudah tanggal 1 Syawal. Ini kenapa kok bisa? Hitungan di awalnya berbeda. Lihat, di Istanbul, perhatikan, sudah tanggal 1 Syawal. Di Makkah tanggal berapa? 29. Wadih. Tapi ini jarang sekali terjadi. Perbedaan itu biasanya 1 hari. Kalau ini kan perbedaannya sudah jauh. Ala kulli hal. 29 untuk penduduk Makkah dan tanggal 1 untuk penduduk Istanbul. Sampainya di Istanbul, maka apa yang dikatakan di sini? Qala fa'alaihi ay yuftira. Maka diharuskan dia untuk berbuka, mengikuti penduduk Istanbul. Tapi dia harus mengganti 1 hari. Kenapa? Kenapa harus 1 hari mengganti? Karena dia baru puasa berapa? 28. Yang 29 ini harusnya dia puasa. Kalau dia di Mekah, dia genap 29. Tapi dia pergi ke Istanbul, orang berbuka, dia ikut berbuka. Maka di yang 29 dibatalkan. Jelas. Tapi dia harus mengganti berarti 1 hari. Jelas gambaran ya kawan? Sudah jelas? Baik, ini sudah pernah lewat bagi yang pernah belajar bersama saya kitab Ghayat al-Muna. Wadih. Sampai di sini ada soal. Baik. Kalau kita sudah faham ini 4 keadaan dengan rincian yang ada, maka sangat mudah kalau ada bertanya bagaimana kalau dia safar di tengah-tengah. Jelas, seperti pertanyaan kemarin. Bagaimana dia safar di tanggal 15 menurut penduduk Mekah, ternyata penduduk Istanbul 16. Tinggal praktekkan seperti 4 yang ada ini. Berarti dia akan ada muafakah di akhir syahr kan? Tinggal nanti dilihat. Dia 29, 30 dan seterusnya. Wadih, jelas ya? Ala kulli hal, itu semuanya tinggal kalian kembangkan sendiri. Yang penting usulul masail atau pondasinya sudah kalian dapatkan ini. Lalu kemudian aplikasinya atau pengasahan otaknya itu tempat di mana kalian harus saling berdiskusi. Kasih contoh kepada kawanmu, tanyakan. Kalau dia berangkat tanggal sekian, kemudian dapatkan dia puasa di sana ternyata 29 hari dan seterusnya. Jelas? Baik. Dengan ini selesai pembahasan dengan apa? Perbedaan matla', kesamaan matla', dan yang ada dengan yang dibahas oleh beliau hafizahullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Pembahasan tentang ini? Enggak ada, kita lanjut. Qala al-muallif hafizahullah as-sababu tsani. Sebab yang kedua
dari 4 sebab-sebab yang apabila terjadi maka keumuman orang diwajibkan untuk berpuasa. Kan sudah lewat itu. Kita kan kemarin baca apa? Wa'lam annahu yajibu shaum Ramadan ala umumin nas bi ahadi asbabin arba'ah. Dengan terjadinya salah satu sebab. Sebab yang pertama sudah selesai. Kita bahas selanjutnya sebab yang kedua. Qala as-sababu tsani istikmalu Sya'ban 30 yawman. Illam yathbut ru'yat hilal Ramadan fi lailat ats-tsalatsin min Sya'ban. Menggenapkan Sya'ban 30 hari. Mudah sekali ini. Apabila Sya'ban sudah digenapkan 30 hari, maka setelah Sya'ban 30 hari, berarti hari yang selanjutnya apa? Tanggal 1 apa? Syawal. Maka di sini tanggal 1 Ramadan. Baik, mau cepat aja. Baik. Apabila Sya'ban sudah genap 30 hari, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 Ramadan. Maka keumuman orang diwajibkan untuk berpuasa. Bukan kekhususan orang, tapi keumuman orang. Jadi misalkan mengumumkan malam ini tidak tampak hilal dalam seluruh titik yang kita dilakukan pemantauan hilal. Ternyata tidak tampak. Maka pengumuman pemerintah kita genapkan menjadi 30. Alas. Digenapkan 30 berarti misalkan ini hari apa ini? Hari Senin. Apabila hari Senin ini menjadi penggenapan, maka yakin hari Selasa besok sudah tanggal 1 apa? Tanggal 1 Ramadan. Keumuman orang apa? Diwajibkan untuk berpuasa. Wadih. Sebab yang kedua ini wadih. Qala wa tsalits. Baik, as-sabab ats-tsalits. Sebab yang ketiga. Husulul amarat adh-dhahira ala dukhul Ramadan. Kasama' sautil madafi' wa ru'yat al-qanadil mu'allaqatan fil ma'adhin. Sebab yang ketiga, apabila terjadi salah satu sebab yang 1, 2, 3, salah satunya sudah cukup. Apabila terjadi sebab yang ketiga ini, yaitu apa? Terjadinya tanda-tanda yang nampak bahwasanya itu menunjukkan masuknya Ramadan. Sebagai contoh apa? Sama' saut al-madafi'. Al-madafi' itu jamak dari madfa', artinya meriam. Baik. Madafi' itu jamak dari madfa'. Ini tentu kita nggak pernah dengar kalau di Indonesia. Karena Indonesia negerinya luas gitu. Kalau di Yaman misalkan di ibu kota Sana'a misalkan, kita sering mendengarkan madfa' ini. Bahkan setiap hari. Ketika berbuka dan ketika subuh. Jadi, kalau Ramadan pasti ada madfa'. Jadi semuanya nanti adzannya sama. Selain itu nggak ada madfa'. Selain itu bebas. Tapi ketika Ramadan, ketika mendengar madfa' berarti semuanya langsung masjid-masjid yang ada itu adzan subuh. Begitu juga ketika apa? Ketika maghrib, ketika berbuka, ketika maghrib. Baik. Ini disebutkan di waktu dulu kan belum ada alat komunikasi yang secanggih hari ini, sehingga untuk menyatukan dengan cara apa? Madfa' itu. Kan kalau ditembakkan madfa' itu semuanya akan apa? Mendengarnya. Baik. Terkhusus pada apalagi negeri-negeri pada waktu itu kan lebih cenderung apa? Kecil dan terbatas. Tidak seperti kita. Kalau di Indonesia sini madfa'nya dibunyikan di Jakarta, kira-kira sampai sini dengar nggak? Nggak bakalan dengar. Nah, jelas. Kalau misalkan ibu kota Sana'a itu lembah. Baik, dari ujung ke ujung kelihatan. Maka satu madfa' dibunyikan, halas semuanya akan terdengar. Jelas? Maka itu sebagai contoh. Kalau ternyata ada tanda-tanda, maka dikatakan husul al-amarat. Baik, tanda-tanda yang zahirah, yang jelas. Seperti contohnya mendengarkan madfa' ini. Dia tidak melihat hilal, dia tidak mendengarkan pemerintah telah menetapkan masuknya Ramadan karena telah terlihatnya hilal. Enggak ada radio, wala enggak ada TV dia. Mati lampu seperti di Yaman, selalu mati lampu. Habis itu kemudian juga itu juga bukan penggenapan Sya'ban 30 hari. Lalu tiba-tiba mendengarkan apa? Madfa'. Asalkan ternyata itu madfa'nya ternyata perang gitu, beda lagi. Kalau dia soalnya kadang-kadang juga begitu. Ala kulli hal.
Kalau dia mendengarkan itu suara madfa itu, maka akhirnya di sini menjadi tanda yang jelas atau tanda yang tampak bahwasanya itu masuknya Ramadan, sehingga diwajibkan untuk keumuman orang untuk berpuasa. Begitu juga ru'yatul qanadil. Apa itu qanadil? Apa itu qanadil? Jamak dari kindil begitu. Apa artinya? Hah? Lampion. Tahu lampion? Lampu. Yang mana lampu-lampu ini disebutkan Fadilatul Syekh Hatim bin Arif Al-Auni hafizahullah menyebutkan bahwasanya hatta ada atharnya hatta pada zaman Umar bin Khattab, apabila sudah datang Ramadan itu maka lampu-lampu itu diadakan begitu. Jadi makanya kan salah satu tanda gitu atau menjadi simbol datangnya Ramadan masih ada apa? Ada tanda lampion begitu kan? Ada lampu itu. Jelas? Nah, itu bukan datang dari Cina. Alhamdulillah kita sudah punya semenjak zamannya Umar. Jelas? Baik, pada kulli hal kalau tidak salah yang seingat saya Syekh Hatim bin Arif Al-Auni hafizahullah pernah menuliskan tentang masalah al-qanadil ini, bahwasanya memang sudah ada lampu-lampu yang dinyalakan ketika datangnya Ramadan. Kalau tidak salah begitu. Baik, wallahu alam bissawab. Ala kulli hal, apabila dia sudah melihat lampu-lampu dipajang, dia ini enggak dengar TV, wala dengar radio, wala penggenapan 30 Sya'ban, tiba-tiba tapi sudah ramai lampu-lampu dipajang. Dan itu tidak dihadirkan kecuali ketika memang sudah datangnya Ramadan, maka khalas, berarti artinya besok apa? Besok diwajibkan bagi keumuman orang untuk berpuasa. Makanya dulu katanya qanadil ini dipasangnya fil ma'adzin. Ma'adzin itu tempat azan, maksudnya menara. Jadi kalau ada lampu di menara kan kelihatan semua orang kan, menaranya tinggi-tinggi. Jelas, menaranya kan tinggi-tinggi. Zaman dulu menaranya tinggi-tinggi. Termasuk menara-menara tinggi. Baik, maka karena menaranya tinggi itu sehingga ketika di lampu itu diletakkan di ujung menara itu, orang bisa melihat dari penjuru negeri atau tempat-tempat yang sekitar situ. Kenapa? Karena pada waktu itu apalagi pada zaman itu kurangnya listrik, penerangan dan seterusnya. Maka sekali ada yang terang gitu kelihatan. Nah, kalau sekarang semua sudah terang. Bahkan lampu rumahnya lebih terang daripada lampu masjidnya. Ya kan? Apalagi masjid kita. Baik. Tapi kalau di negeri Yaman itu terkenal dengan menaranya yang tinggi-tinggi sekali. Dan uniknya lagi menaranya itu satu bentuk. Menaranya satu bentuk. Makanya sering sekali kalau orang baru datang ke Yaman, biasanya sampai di ibu kota Son'a, kalau ditanya, "Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di dekat masjid yang menaranya itu warnanya merah." Seluruh Son'a menaranya begitu. Dikiranya sama. Karena memang menaranya khas begitu. Jadi sering orang terkecoh begitu. Dia salah. "Oh, di mana?" "Saya tinggal di dekat ini ada masjid, menaranya tinggi sekali, warnanya merah." Itu gampang dilihat. Kamu naik ke atas hotel atau naik bangunan yang tinggi, lihat seluruh Son'a menaranya begitu. Dari ujung ke ujung begitu sama semua. Baik. Makanya kadang orang salah gitu. Ala kulli hal, dengan ini selesai sebab yang ketiga. Qala hafizahullah war-rabi' husulut tawatur bi ru'yat hilal Ramadan walau min kuffar li husulil ilmi ad-daruri bidzalik. Yang keempat ini adalah baik, 4 dari sebab apa? Sebab di mana apabila terjadi maka keumuman manusia diwajibkan untuk apa? Untuk puasa Ramadan. Baik, sebab yang keempat ini apa? Datangnya kabar yang mutawatir. Baik. Atau lebih tepatnya lagi terlihatnya hilal Ramadan dan yang melihat itu adalah orangnya jumlahnya mutawatir. Jelas. Yang melihat misalkan 10.000 orang, semuanya melihat hilal itu sudah ada. Mutawatir. 1.000 orang aja sudah mutawatir, ya kan? Jelas. Apabila misalkan ada 1.000 orang melihat
dan mereka semuanya mengabarkan, saya melihat hilal. Lihat, mereka semua 1000 ini mengabarkan bahwasanya dirinya telah melihat hilal Ramadan. Wadih? Maka di sini, baik, keumuman orang diwajibkan untuk berpuasa. Makanya dikatakan apa? Walau min kuffar. Walaupun yang melihat hilal itu ada orang kafir. Walaupun yang melihat hilal itu adalah misalkan orang-orang yang tidak tidak diterima persaksiannya. Orang kafir kan tidak diterima persaksiannya. Jelas. Tapi mereka semuanya ada 1000 orang, 10.000 orang, misalkan 5.000 orang, semuanya mengatakan kita melihat. Bukan satu orang kemudian terus dikabarkan oleh 1000 orang, bukan. 5.000 orang atau 1.000 orang atau 10.000 orang ini semuanya mengabarkan bahwasanya dirinya telah melihat hilal Ramadan. Wadih, jelas? Dirinya telah melihat hilal Ramadan. Jelas? Orang ini bersaksi di hadapan misalkan qadhi, diterima atau tidak? Ditolak. Wadih, ditolak. Tapi dikarenakan sudah ada tawatur yang melihat hilal Ramadan, walaupun itu orang-orang yang tidak diterima persaksiannya, maka kewajiban berpuasanya apa? Ala umumin nas, untuk keumuman orang. Wadih akhwan? Itu sebab yang keempat. Dengan ini sempurna sudah 4 sebab di mana apabila terjadi salah satunya, maka apa? Maka keumuman orang diwajibkan untuk puasa. Begitu juga mulai nanti disunnahkan tarawih dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Fahimtum ya akhwan sampai di sini? Baik. Ada soal? Baik. Kalau tidak ada soal kita lanjut. Tidak ada soal. Baik, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah. Qala wa yajibu shaum Ramadan ala ahadin nas bi ahad asbabin khamsah. Lihat, perhatikan ini. Ala ahadin nas, bukan ala umumin nas. Kalau di sana lihat ala umumin nas, keumuman manusia. Kalau ini ahadin nas, individu, orang-orang tertentu. Bukan seluruh orang yang mendapatkan salah satu sebab tersebut sudah terjadi, tapi untuk individu, untuk sebagian orang. Baik. Berapa sebabnya? Ada 5. Salah satunya terjadi pada seseorang atau terjadi pada suatu keadaan, maka akan menjadi kewajiban baginya untuk berpuasa, tapi untuk sebagian orang, bukan keseluruhannya. Kalau yang pertama, qala hafizahullah ikhbarul mawthuqi bi ru'yatil hilal wa illam yaqa' fil qalbi sidquhu. Ikhbarul mawthuqi bi ru'yatil hilal wa illam yaqa' fil qalbi sidquhu. Kalian masih ingat enggak ibarahnya sahib Safinatun Najah dalam masalah ini? Safinatun Najah atau sahib Safinatun Najah, siapa pengarang Safinatun Najah? Siapa penulis Safinatun Najah? Siapa penulisnya Safinatun Najah? Salim bin Sumair. Nama ayahnya dulu siapa? Hah? Lupa. Siapa? Sudah ingat? Muhammad. Hayakallah. Pokoknya kalau nggak tahu Muhammad Abdullah, begitu aja dah. Nggak jauh-jauh namanya itu, dari kalau nggak Abdullah ya Muhammad aja dah. Nama paling populer di dunia. Kalau nggak Muhammad ya Abdullah gitu aja. La ilaha illallah. Siapa? Hah? Siapa penulis Safinatun Najah? Salim bin Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Sumair Al-Hadrami. Baik. Sahib Safinatun Najah, lihat ta'birnya
saya lebih suka daripada apa yang beliau sebutkan di sini. Beliau mengatakan di sana apa? Baik. Apa di sana beliau sebutkan? Beliau sebutkan ikhbarul mautsuk, tapi ditambah lagi apa? Baik. Apa? Ada yang ingat? Kalau yang murajaah baca membandingkan pasti ingat. Tapi kalau nutup buku ya nggak ingat. Di Safinatun Najah menyebutkan dengan kalimat apa? Adlu riwayatin. Nah, jelas? Adlu riwayatin. Nah, apa maksudnya? Lihat. Baik, sebelum bahas di sana, sebelum bahas ke Safinah dulu kita artikan ini. Ikhbarul mawthuq bi ru'yatil hilal wa illam yaqa' fil qalbi sidquhu. Datangnya kabar dari seorang yang terpercaya. Ingat, datangnya kabar dari orang yang terpercaya. Mawthuq ay thiqah, orang terpercaya. Baik. Kabarnya apa? Bi ru'yatil hilal. Dengan apa? Dengan tampaknya hilal. Misalkan seorang wanita terpercaya, dia misalkan seorang wanita yang adil fil riwayah, periwayatannya diterima. Baik, periwayatannya diterima. Iya enggak, wanita diterima enggak periwayatannya? Oh, diterima. Banyak para perawi wanita. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Hah? Siapa contohnya perawi wanita? Hah? Siapa? Siapa contohnya? Aisyah, enggak ada yang lain, yang diingat hanya Aisyah aja. Astagfirullah. Enggak ada yang lain selain Aisyah, ya akhi. Ummahatul mukminin katsira ada apa Ummu Salamah, ya kan? Nah, yang diingat Aisyah aja. Entah ada apa kalian dengan Aisyah ini. Baik. Hafsah juga ada, misalkan Fatimah juga ada gitu. Baik. Ala kulli hal. Sampai mana tadi? Baik. Apabila ada seorang wanita yang terpercaya, artinya seorang wanita misalkan wanita ini thiqah. Ia mengatakan saya tadi melihat hilal. Persaksiannya di qadhi, di hakim, diterima atau tidak wanita ini? Apabila dia bersaksi? Tidak diterima, karena di sana disyaratkan adil apa? Adlu syahadatin, dan di sini ada adil riwayah. Jelas. Karena kita harus ketahui bahasanya al-adlu adlan. Adlu syahadatin sama adlu riwayatin. Baik, adlu syahadah sama adlu riwayah. Baik, intinya kalau adlu riwayah itu tidak disyaratkan ayyakuna dzakaran bayyinan, ayyakuna apa yang kedua? Hurran tamman. Jelas? Itu tidak disyaratkan dalam adlu syahadah, tapi dalam adlu itu disyaratkan dalam adlu syahadah. Ya, itu disyaratkan dalam adlu syahadah, tapi dalam adlu riwayah tidak disyaratkan. Jadi seorang wanita apabila meriwayatkan suatu kabar, hadis dari Rasulullah bahkan, maka di sini kalau dia seorang yang thiqah, baik, maka diterima. Sebagai contoh wanita ini seorang yang thiqah. Baik. Maka dia mengabarkan kepada kita bahwasanya hilal itu sudah terlihat. Saya telah melihat hilal. Wadih. Saya telah melihat hilal. Maka di sini kata beliau apa? Orang yang mendapatkan kabar. Kita misalkan mendapatkan kabar dari siapa? Dari seorang wanita yang terpercaya, thiqah atau adli riwayah, diterima periwayatannya, maka diwajibkan bagi kita untuk apa? Untuk berpuasa. Lihat, sekalipun ini kalau bersaksi di hadapan qadhi, ditolak dia periwayatannya. Sawaan kita menerima kabarnya atau kita tidak menerima kabarnya, kita mempercayai kabarnya atau kita mendustakan kabarnya. Selama wanita ini seorang yang mautsuqah atau seorang yang diterima riwayatnya, adil riwayah, maka diterima atau tidak diterima? Jelas, diterima atau tidak diterima kabarnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk puasa. Jelas. Catatannya adalah
Yang penting wanita ini seorang yang apa? Mauthuqah, atau seorang yang adil riwayah. Maka tidak dilihat. Maka dikatakan sini wa illam yaqa' fil qalbi sidquhu. Walaupun di hati ini tidak percaya dengan apa yang dikabarkannya. Tapi orang ini tidak diragukan kabarnya. Hanya pada satu kasus ini, wanita kan di dalam rumah, dari mana dia lihat? Jelas, dia ragu dia. Wanita ini dalam rumah, tapi kita nggak pernah tahu wanita ini berbohong. Contoh, wadih. Sebagai contoh, kalau ada seorang wanita yang dia sangat terjaga agamanya, sangat jujur, ucapannya dan seterusnya, tiba-tiba ia mengabarkan kepada kita, tetap kita akan ragu. Wanita yang dia ibadahnya terjaga, agamanya terjaga kan gak banyak keluar rumah, ya kan? Yang suka keluyuran kan yang lain lagi. Jelas. Tahu-tahu tiba-tiba dia mengabarkan hilal telah nampak. Nah, kita tetap akan ragu, ya enggak? Kita ragu dari mana dia hilal. Tapi dia kabarnya ini atau orangnya ini adalah orang yang terpercaya. Maka kabarnya itu diterima atau tidak diterima urusan belakangan. Yang penting kita harus melaksanakan, diwajibkan bagi kita untuk apa? Untuk puasa. Baik, jelas? Makanya ibarahnya di dalam Safiinatun Najah adalah seorang yang mauthuq, baik, atau seorang yang adil riwayah, gitu. Adil riwayah. Misalkan ada seorang budak yang sangat terpercaya, budak sangat terpercaya, tuannya dia mempercayainya dia. Baik. Budak ini kalau dia bersaksi di hadapan qadhi, diterima persaksiannya? Tidak. Tapi kalau dia mengabarkan suatu berita, diterima. Maka ketika mendapatkan kabar bahwasanya hilal sudah tampak dari orang yang tersebut, seorang budak ini, maka diwajibkan bagi yang mendengarnya, baik, atau yang mengetahuinya darinya, maka untuk berpuasa. Berarti apakah diwajibkan untuk seluruh orang atau bagi yang mendapatkan kabar? Bagi yang mendapatkan kabar atau umumun nas? Bagi yang mendapatkan kabar. Sedangkan orang lain yang tidak mendapatkan kabar, apakah diwajibkan bagi yang untuk berpuasa? Maka tidak. Jelas. Sebab yang kedua, ikhbaru man yaqa' fil qalbi sidquhu walau kana al mukhbiru kafiran aw fasiqan aw 'abdan aw sabiyan aw imra'atan. Ayo lihat. Datangnya kabar dari seseorang yang kita terima beritanya, sekalipun orangnya tidak terpercaya. Perhatikan baik-baik, bedakan antara dua hal. Datangnya kabar dari seseorang yang kita terima beritanya, kita benarkan kabarnya, sekalipun orangnya tidak terpercaya. Misalkan orang kafir, maksudnya terpercaya ini adalah yang disebut ulama dengan adlu riwayah. Orang kafir apabila dia meriwayatkan, kita terima. Baik, perhatikan. Apabila dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, orang kafir, apakah kita terima? Enggak. Dia apa? Dia seorang yang bukan adil riwayah, maka tidak diterima kalau dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Periwayatan. Baik. Maka di sini dia ini orang yang tidak terpercaya dalam sisi agamanya. Kafir, apalagi yang kurang gitu kan? Jelas. Tapi kita menerima apa yang dikabarkannya. Bukankah pendusta itu terkadang dia jujur? Ya enggak? Wa qad yasduqul kadzub. Ya kan? Apa kata Rasul terhadap syaitan yang datang kepada Abu Hurairah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu jujur kepadamu walaupun dia itu tukang dusta. Nah, pendusta bisa aja dia jujur. Nah, tiba-tiba, baik. Ada misalkan seorang yang fasik, ada orang yang kafir, ada seorang budak. Ini semuanya bukan adil riwayah, Makanya saya katakan tadi lebih cocok sebenarnya di sini menggunakan apa? Ikhbar man yaqa' fil qalbi sidquhu. Baik. Lalu kemudian atau yang sebelumnya lebih cocok menggunakan dengan apa? Thiqah atau adil fil riwayah. Kalau selanjutnya ini apa?
man yaqa' fil qalbi sidquhu. Baik. Sawaan dia itu adil riwayah atau dia tidak adil riwayah. Kafir tidak adil riwayah. Wanita adil dalam riwayah. Budak adil dalam riwayah. Fasik tidak adil dalam riwayah. Sabi tidak adil dalam riwayah. Imra'ah adil dalam riwayah. Jelas. Jadi ikhbar man yaqa' fil qalbi sidquhu. Baik. Datangnya kabar dari siapa? Dari orang yang kabarnya diterima. Walaupun orangnya tidak terpercaya. Jelas, walaupun orangnya tidak terpercaya. Apalagi kalau orang yang terpercaya, lebih-lebih lagi. Itu tingkatan yang di atas tadi, bukan yang ini. Jelas. Misalnya nih, andai kata nih, datang orang kafir kepada kita dan mengatakan, saya melihat dengan teropong saya, kita tahu misalkan dia ini punya misalkan alat yang canggih, tapi itu nanti ada masalah lain, yaitu masalah apabila melihat tidak dengan dengan kedua mata langsung itu diterima atau tidak. Ala kulli hal, apabila ada seorang kafir datang dan dia mengatakan saya melihat langsung hilal Ramadan telah muncul, telah lahir, saya melihat hilal itu, dan kita percaya pada kabar yang ini. Jelas. Kita percaya pada kabar ini. Dia orang tidak terpercaya dalam agamanya. Apakah kita percaya dalam agamanya orang kafir? Enggak. Tapi kita percaya dalam satu kabar ini, yaitu apa? Ketika dia mengatakan bahwasanya dia telah melihat hilal Ramadan. Apakah di sini kita diwajibkan untuk puasa? Diwajibkan atau tidak? Diwajibkan, karena kita telah mendapatkan kabar. Bagi orang yang tidak mendapatkan kabar atau tidak percaya dengan ucapannya orang kafir ini, apakah diwajibkan? Enggak. Jelas. Perhatikan baik-baik. Orang kafir apabila kabarnya diterima, maka wajib. Orang kafir apabila kabarnya tidak diterima, ya tidak wajib bagi kita untuk berpuasa. Tidak wajib bagi kita untuk berpuasa. Berbeda dengan tadi yang di atas. Yang keadaan pertama. Yang keadaan pertama tadi, mau diterima kabarnya, nggak diterima kabarnya, kalau dia terpercaya atau dia seorang yang adil dalam periwayatan, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Kalau ini dia tidak dipercaya, dengan catatan tapi kabarnya kita percaya. Kabar yang khusus ini tadi. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak dipercaya dan kabarnya pun kita tolak, kita nggak percaya dengan apa yang dikatakan, apakah wajib bagi kita untuk puasa? Jawabannya tidak. Jelas ya kawan? Jelas, yahtaj ila tarkiz. Perhatikan, fokus. Baik, sekali ngelamun, sekali noleh sana sini hilang sudah. Baik. Kemudian yang ketiga, hisabul hasibi bin nisbati li nafsihi wa liman saddaqahu. Wal hasibu huwa man ya'tamidu al-qamar fi taqdiri sayrihi. Baik, kemudian langsung saja karena ini digabungkan, sebenarnya biasanya digabungkan jadi satu tapi beliau merincikannya. Qala kemudian tanjimul munajjim bin nisbati li nafsihi wa liman saddaqahu wal munajjimu huwa man yara anna awwal asy-syahri yakunu 'inda dhuhuri najmin minan nujum. Ada hasib, ada munajjim. Al-hasib itu yang menghitung. Baik, dari kata hisab. Jadi dia menghitung apa? Tingkatan-tingkatan hilal. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Baik. Al-qamar yaitu apa? Bulan itu kami tetapkan ada manazil, ada tingkatannya. Nah, dia menghitung tingkatan-tingkatan ini. Baik. Oh, ini tingkatannya sudah lahir ini, berarti sudah ada hilalnya. Itu namanya hasib. Baik. Ahli hisab. Tahu ahli hisab? Bukan ahli udud ya. Beda. Baik. Ahli hisab artinya menghitung. Baik. Baik. Kemudian al-munajjim. Kalau al-munajjim siapa? Al-munajjim itu man yara anna awal asy-syahr yakun 'inda dhuhur najmin min nujum. Jadi dia mengaitkan antara hilal yang terlahirkan atau hilal yang ada itu dengan munculnya apa? Najm. Apa itu arti najm? Bintang.
Jadi ketika dia lihat bintang ini, oh berarti menunjukkan hilalnya sudah ada. Najmnya belum ada, berarti hilalnya belum ada. Jelas. Berarti dikaitkannya dengan itu. Jelas. Jadi tidak dengan cara menghitung, tapi dengan cara yang lain, yaitu dengan cara dikaitkan antara adanya hilal itu dengan adanya dan munculnya apa? Bintang tadi. Oh, ini ada bintang ini berarti menunjukkan hilal itu sudah ada. Jelas? Itu dua ilmu yang dipelajari. Baik, ala kulli hal. Makanya bagi seorang hasib dan seorang munajjim, perhatikan, bagi seorang hasib dan seorang munajjim, kata beliau di sini apa? Qala bin nisbati li nafsihi, diwajibkan untuk dirinya sendiri dan orang yang percaya padanya. Jelas? Diwajibkan bagi dirinya sendiri dan orang percaya padanya. Jelas? Maka di sini yang jamaah Muhammadiyah bisa pakai ini. Jelas? Ya kan? Dia misalkan menurut ahli hisab dan dia yakin apa yang dikabarkannya. Dia mempercayai. Berarti apa? Halas. Diwajibkan baginya. Wadih. Sebagaimana yang menghitung tadi juga wajib. Maka orang yang menerima kabar dan mempercayai apa yang dikatakannya sesuai dengan hisabnya tadi, maka diwajibkan pula untuk ikut puasa. Begitu juga munajjim. Wadih ya kawan. Dan ini salah satu pendapat di antara 3 pendapat di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah. Dalam masalah al-hasib wal munajjim itu ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama ini, yaitu apa? Diwajibkan bagi al-hasib dan bagi al-munajjim dan yang mempercayai keduanya untuk puasa. Dan dihitung puasanya itu bagian dari Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Jelas? Itu pendapat yang pertama, yaitu apa? Diwajibkan bagi al-hasib dan bagi al-munajjim dan yang mempercayainya. Baik, apa diwajibkan apa? Untuk puasa Ramadan. Jadi ahli hisab ini yang ngitung, ini sudah Ramadan, tapi enggak ada hilalnya. Kata orang-orang yang melihat. Tapi saya yakin dengan hitungan saya, hilal sudah lahir, sudah ada. Ya sudah, berarti kamu puasa sendiri. Dan orang-orang yang mempercayai kamu puasa silahkan. Diwajibkan bagi kamu untuk puasa dan diwajibkan orang-orang yang percaya untuk puasa. Itu pendapat yang Itu pendapat yang pertama dan itu pendapatnya Ar-Ramli dan Al-Khatib Asy-Syarbini. Dan itu pendapatnya Ar-Ramli dan Al-Khatib Asy-Syarbini. Jelas? Pendapat yang kedua tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan dan sah darinya itu sebagai puasa Ramadan. Perhatikan baik-baik. Tidak diwajibkan, tapi kalau dia puasa diperbolehkan dan puasa tersebut itu dianggap bagian dari Ramadan. Bagi siapa? Bagi hasib dan munajjim dan orang yang mempercayai apa? Keduanya atau salah satunya. Jelas ya? Pendapat yang kedua tidak diwajibkan. Tadi pendapat yang pertama apa? Diwajibkan dan dianggap itu puasanya dari bagian dari 1 Ramadan. Jelas? Pendapat yang kedua tidak diwajibkan, diperbolehkan untuk dia puasa. Tapi apa? Baik, diperbolehkan. Dia tidak wajib, tapi diperbolehkan dan dianggap puasanya itu apa? Dari 1 Ramadan. Baik, dianggap bagian dari Ramadan. Dan ini pendapatnya Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-I'ab. Al-I'ab itu adalah syarah. Matannya apa? Cari sendiri. Ada di sana. Insyaallah ada di sana. Semoga. Al-I'ab itu syarah dan matannya insyaallah ada di sana. Semoga gitu. Ada di pamflet di sana itu. Baik. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah diperbolehkan untuk puasa, tidak wajib, tapi diperbolehkan untuk puasa dan tidak dianggap sebagai bagian dari Ramadan. Jelas? Tidak wajib, namun diperbolehkan untuk puasa dan tidak dianggap puasanya sebagai bagian dari Ramadan. Dan itu juga pendapatnya Ibnu Hajar di seluruh kitabnya kecuali di Al-I'ab tadi. I'ab tadi berbeda. Seluruh kitabnya termasuk di Manhaj Al-Qawim dan seterusnya. Jelas ya?
Jelas itu ada 3 pendapat. Kata Al-Qurdi, menurut Al-Qurdi, pendapat yang tengah-tengah itu adalah pendapat yang terbaik. Menurut beliau, rahimahullah. Menurut Al-Qurdi, yang punya kitab apa? Di sana ada. Apa kitabnya? Punya kitab Al-Mawahib Al-Madaniyah, punya kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Banyak kitabnya Al-Qurdi. Ala kulli hal, punya Al-Fawaid Al-Makkiyah, Al-Fawaid Al-Madaniyah. Baik. Maka itu ada 3 pandangan ya. Maka ada 3 pandangan. Maka saya katakan tadi, ini tadi menyebut ormasnya, nanti bahaya kena. Tapi lah bahas kan membela tadi, enggak apa-apa. Jadi bagi ormas Muhammadiyah kita bisa menggunakan pandangannya Ar-Ramli dan Al-Khatib Asy-Syarbini, atau pandangannya siapa? Ibnu Hajar yang di Al-I'ab tadi. Nah, kalau dia mau mewajibkan jamaahnya kan begitu. Tapi kalau jamaahnya enggak mempercayainya, jangan wajib-wajib lah. Susah nanti kita. Baik. Ala kulli hal seperti itu. Baik. Sebab yang terakhir, sudah berapa kita? Sudah ambil 4 ya, tinggal tersisa. Yang terakhir. Qala hafizahullah wa dhannu dukhul Ramadan bil ijtihad 'inda al-'ajz 'anil bayyinah war ru'yah faman hubisa bi mawdi'in washtabaha 'alaihi Ramadan bi ghairihi ijtahada wa shama shahran thumma in tabayyana lahu wuqu'u shawmihi fi Ramadan ajza'ahu aw qablahu fayaqa' naflan mutlaqan wa yalzamuhu as-shawmu fil waqt aw ba'dahu faqada la ithma fihi. Baik, ini sebab yang terakhir. Yaitu apa sebab yang terakhir? Baik. Dhann dukhul Ramadan bil ijtihad. Prasangka masuknya Ramadan disebabkan upaya atau disebabkan ijtihad untuk dalam mencarinya. Perhatikan baik-baik. Jadi dhann masuknya Ramadan bukan karena ru'yah. Perhatikan ya ikhwan. Ru'yah satu orang itu dhann atau yakin? Ru'yah satu orang itu dhann atau yakin? Hah? Dhann atau yakin ru'yah satu orang? Kita yang menerimanya, pemerintah yang menetapkannya karena satu orang, dhann atau yakin? Dhann. Gimana yakin ya jamaah? Gimana? Khabarnya satu orang itu dhann atau yakin? Hah? Kalian udah belajar mustalah, khabarnya satu orang, dhann atau yakin? Dhann. Yang yakin itu kabarnya mutawatir ya. Kalau yang menyaksikan 10.000 orang, baru yakin dia, mutawatir. Satu orang kabarnya. Jelas, wadih. Sekalipun itu kabar dari Abu Bakar As-Siddiq, satu orang, dhann. Wadih. Satu orang itu dhann. Walaupun nanti kemudian mungkin kalau Abu Bakar bisa dikatakan nanti ihtaffat bihil qara'in, seterusnya nanti ceritanya beda lagi gitu. Tapi ala kulli hal khabarul wahid itu asalnya apa? Dhann. Tapi tadi berbeda dengan pembahasan kita. Pembahasan kita apa di sini? Prasangka yang dihasilkan dari ijtihad, bukan prasangka yang dihasilkan dari ru'yah. Perhatikan. Prasangka yang dihasilkan dari ijtihad berbeda dengan prasangka yang dihasilkan dari ru'yah. Prasangka yang dihasilkan dari ru'yah kemudian ditetapkan oleh penguasa, pemerintah. Jelas, itu sudah lewat tadi. Prasangka yang kuat ya, dhann itu prasangka yang kuat. Prasangka yang kuat yang dihasilkan dari ru'yah, yang ru'yahnya tadi ditolak sama pemerintah persaksiannya, wanita tadi yang terpercaya. Itu beda lagi urusannya, tadi sudah lewat. Yang di sini apa? Prasangka kuat masuknya Ramadan yang dihasilkan dari ijtihad. Dia berupaya untuk mencari Ramadan. Ini contohnya gimana? Contohnya adalah apa? Ketika dia tidak bisa mencari bayinah, bukti, atau dia tidak bisa melihat hilal. Baik. Contohnya adalah dia ini apa? Di penjara. Baik. Di penjara dia tidak melihat siang, tidak melihat malam.
Tapi dia setiap masuk penjara dia ngitung. Ini hari 1, kira-kira dia ngitung ini 1 hari ini. 2, 3, 4 terus begitu sampai pada akhirnya dia ngitung ternyata oh ini kelihatannya saya masuk penjara itu di awal Sya'ban. Sudah 30 hari berarti ini sudah Ramadan. Wadih. Dia berarti tidak melihat hilal, wala mendengarkan kabar, wala syai'. Dia enggak punya itu semua. Enggak ada bayinah, enggak ada ru'yah. Berarti dia dengan ijtihad, dia berupaya. Jelas, dia berupaya. Maka di sini apa? Maka dia berpuasa. Puasanya melalui apa tadi? Melalui dzan yang dihasilkan dari ijtihad. Baik. Lalu kalau dia setelah itu dia keluar dibebaskan misalkan. Dibebaskan. Kalau dia setelah dibebaskan, maka dia melihat, dia menimbang puasanya tadi. Apakah puasanya tadi benar-benar jatuh pada Ramadan? Kalau benar-benar jatuh pada Ramadan, alhamdulillah. Sudah nggak perlu lagi dia ngapa-ngapain. Karena pas. Kalau puasanya itu ternyata tadi setelah Ramadan lewat, berarti juga alhamdulillah. Berarti apa? Qadha, ya kan? Ternyata setelah keluar, ini sudah di syahr Safar. Oh, saya baru selesai puasa hari kemarin. Nah, berarti kamu puasa di bulan apa? Nah, bulan Muharram. Enggak apa-apa, qadha. Nah, la ba's. Tidak ada dosa di situ dia. Tapi yang jelas dia puasanya bukan apa? Bukan Ramadan. Jelas. Atau apa dikatakan di sini? Atau ternyata dia keluar, ternyata Ramadan belum datang. Ini masih syahr Rajab, ente sudah puasa aja. Saya merasa di dalam penjara itu lama sekali. Kan begitu kan? Oh, saya mengira sudah sampai Ramadan, maka saya pengen segera Id itu datang. Nah, ternyata saya dikeluarkannya sebelum Id datang. Sebelum Ramadan bahkan datang. Baik. Maka di sini ternyata dia baru Rajab. Berarti dia apa? Puasa lagi atau enggak ketika datang Ramadan nanti? Puasa. Terus yang puasa yang 30 hari tadi atau 29 hari tadi yang di penjara, itu disebut apa? Puasa nafilah. Baik, puasa nafilah. Kalau dia tidak tahu, gimana kalau dia tidak tahu? Hah? Gimana kalau dia tidak tahu? Setelah dia keluar, dia udah puasa udah lama di penjara, habis itu dia keluar. Saya kemarin itu puasanya setelah Ramadan atau pas Ramadan atau sebelum Ramadan. Bisa jadi kan? Bisa jadi atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa. Dia misalkan keluar dan dia sudah puasa sudah lama. Maka dia pikir-pikir, kemarin itu saya puasa itu pas Ramadan atau setelah Ramadan atau bahkan sebelum Ramadan, saya enggak tahu. Maka apa jadinya? Harus dia mengqadha atau sudah sah yang puasa yang dilakukan itu? Sudah sah. Karena dia tadi melakukannya karena apa? Dzan bil ijtihad. Dan dia tidak ada lagi bayyinah, tidak ada lagi yakin yang menggugurkan apa? Dzan tadi, ya kan? Maka dia sudah sah. Tidak ada yakin yang menggugurkan dzan tadi yang dibangun di atas ijtihad. Maka puasanya tadi sudah sah, tidak perlu lagi dia mengqadha atau mengulang lagi puasa. Wadih ya ikhwan, sudah jelas sampai di sini? Berapa jam kita bersama? 1,5 jam? Belum ada? Baik.